Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز موصيا عباده بتقوى الله فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله ittaqullah fa inna taqwa khairal zad fa inna akramakum indallahi atqakum. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat sakral dalam syariat kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpulnya kita di tempat ini tidak terlepas dari kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah untuk terus menyatakan kesyukurannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam lisannya, dalam hatinya, lebih-lebih bukti dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua mempelai yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernikahan merupakan ikatan antara muslim dan muslimah yang disepakati oleh ahli atau keluarga dari keduanya. Ikatan yang dilangsungkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka karena pernikahan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali sebuah ibadah yang mulia ini dengan niat yang tulus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah di antara sunnahku, maka siapa yang menolak sunnahku, enggan menerima sunnahku, dia bukanlah dari golonganku. Tabattul atau yang kita istilahkan dengan membujang seumur hidup bukanlah syariat Islam, bukanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam diatur agar keturunan itu terus berlanjut, dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan pernikahan. Karena menikah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa rambu yang harus kita perhatikan dalam menikah. Yang pertama, luruskan niat kita dalam menikah. Mulai dari malam ini
kita memperlihatkan acara yang begitu megah, yang begitu indah, itu semua adalah perhiasan. Itu semua adalah pernak-pernik pernikahan. Intinya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan hidup setelah akad nikah, itulah yang sebenarnya. Malam ini kita menyaksikan begitu menyenangkan, baik kedua mempelai maupun keluarga besar, dan kita semua pun ikut bersukacita pada malam hari ini. Tentu ini semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya lillahi ta'ala, niat untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh kedua mempelai adalah bahwa perjalanan pernikahan tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin ketika kita ingin menuju ke sebuah pulau, kemudian kita membayangkan naik kapal yang bergelombang, itu adalah angan-angan yang bisa saja terkadang kita rindukan. Tetapi ketahuilah, ada ombak yang sangat menakutkan, bisa menenggelamkan para penumpangnya. Demikian pula keluarga kecil yang dilalui oleh kedua mempelai nantinya. Di sana ada berbagai ujian, di sana ada berbagai tantangan hidup. Terkadang apa yang kita harapkan dari pasangan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya apa yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Oleh karena itu, menikah bukan untuk menuntut atau mencari yang sempurna, tetapi untuk saling menyempurnakan apa yang kurang. Oleh karena itu, saling menasihati satu dengan yang lain di dalam kehidupan berumah tangga adalah satu hal yang dituntut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beruntung, salah satunya adalah dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan penuh kesabaran. Maka saya wasiatkan diri saya dan kepada mempelai laki-laki dan perempuan bahwa di dalam kehidupan berumah tangga, ketika kita menemukan tantangan hidup, kesabaran adalah hal yang utama. Tentu sebelum itu ada upaya untuk menanamkan tauhid, menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tanam kuat keyakinan kita di dalam hati bahwa apapun yang kita lalui itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi. Kemudian yang berikutnya, bahwa kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita itu adalah pembelajaran bagi kita, pendewasaan bagi kita. Ketika ada kekurangan, sesungguhnya mengajarkan kita bagaimana cara agar kita mampu keluar dari sebuah kekurangan tersebut. Tanpa peduli dia seorang suamikah atau dia seorang istri. Bahkan bisa jadi ada kekurangan dari pasangan kita, justru Allah ingin menjadikan kebaikan-kebaikan di balik itu. Tinggal bagaimana kita bersabar untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Kemudian bagi saudara saya, bahwa Anda adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan. Pemimpin bukanlah yang dimaksud adalah pemimpin yang otoriter. Bukan karena kita sebagai pemimpin lantas kita seenaknya memperlakukan istri kita tanpa kita pedulikan perasaannya. Justru karena kita pemimpin, ada 3 hal yang harus kita miliki dalam diri kita. Yang pertama adalah kemampuan untuk melindungi. Yang kedua adalah kemampuan untuk menafkahi. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan lebih untuk menyayangi pasangan kita. Ini adalah bukti bahwa kita sebagai qawwam. Dan kebaikan seorang suami bukan karena atau bukan sekedar karena dia mampu untuk memberikan nafkah kepada pasangannya, kepada anak istrinya, tetapi ingatlah pesan Nabi SAW,
idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka terimalah, nikahkan anak perempuan kalian. Jika kalian tidak melakukan, niscaya akan terjadi fitnah yang sangat besar. Apa arti dibalik pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa lelaki ideal itu selain memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, dia juga harus memiliki dua akhlak yang dasar. Yang pertama adalah agamanya baik. Yang kedua adalah etikanya, akhlaknya, baik kepada istrinya, kepada keluarga istrinya, kepada orang tuanya. Dia tetap menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Ketika diberikan karunia anak, dia pun mendidik dengan cara yang baik. Ketika istrinya terjadi kekurangan, menemukan kesalahan, maka dia berupaya untuk memperbaiki, menasihati dengan cara yang baik. Inilah yang dimiliki oleh seorang lelaki ketika dia memiliki akhlak yang baik dan juga agama yang baik. Kemudian bagi calon mempelai atau mempelai perempuan, bahwa Anda adalah bidadari dunia bagi suami Anda. Ketahuilah bahwa Nabi pernah berpesan, andaikan saya boleh untuk memerintahkan kepada manusia untuk menyembah kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan para perempuan untuk bersujud kepada para suami mereka. Artinya apa? Bahwa suami Anda bukan sekedar teman hidup Anda, tetapi dia adalah orang yang harus Anda hargai. Apapun kekurangannya, dia tetaplah manusia biasa. Sehebat apapun penampilannya, sekaya apapun dia, dan berbagai kekurangan dan kelebihan, tetap saja dia adalah manusia. Di dalam bahasa Arab, manusia dikatakan insan, yang memiliki satu akar kata dengan nasya atau nisyan, yang artinya selalu lupa. Manusia pasti selalu lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ketika Anda menemukan pasangan Anda, suami Anda memiliki kekurangan, ketahuilah dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Yang berhak untuk mengetahui kebaikan dan keburukannya hanyalah Anda. Sebaliknya pun lelaki yang berhak untuk mengetahui kebaikan dan keburukan pasangan Anda, istri Anda, adalah Anda sendiri. Karena Allah menggambarkan pasangan suami istri sebagai pakaian. Antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan pakaian bagi kalian laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi kalian perempuan. Maka perempuan yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perempuan yang ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah dia taat, ketika suaminya tidak ada, maka dia menjaga diri dan harta suaminya. Inilah perempuan yang baik. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, seandainya ada perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasa Ramadannya, puasa yang wajib, kemudian taat kepada suaminya, niscaya pada hari kiamat dia akan diperintahkan untuk memilih dari surga mana, pintu surga mana yang ingin dia masuki. Begitu mulianya perempuan ketika dia sangat taat kepada suaminya. Dulu sebelum Anda menikah, maka ketaatan mutlak yang Anda berikan adalah kepada ayah dan ibu Anda. Kini setelah akad nikah nanti, yang mutlak Anda taati sebelum kepada kedua orang tua adalah suami Anda. Maka apapun, selama perintah itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Anda untuk mentaati suami Anda. Kemudian yang terakhir yang ingin saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua, terutama kepada kedua mempelai, bahwa kehidupan dalam rumah tangga itu membutuhkan pedoman, membutuhkan arah, membutuhkan kompas. Maka kompas terbaik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Jangan tinggalkan keduanya. Teruslah berusaha untuk mempelajari, karena di dalam keduanya ada petunjuk. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an. Tentu terkandung di dalamnya sunnah Nabi yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Nabi mengisyaratkan kepada kita semua, terutama kepada kedua mempelai, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan terjadi perkelahian yang keras di dalam rumah tangga selama kalian berpegang pada keduanya, kitabullah wa sunnati. Maka semoga ini menjadi renungan berharga bagi kita semua, baik yang baru pengantin atau pengantin yang sudah lama. Aku qouli hadza, barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.